Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dimanapun Anda berada pagi ini. Di rumah saja, adik-adik pelajar mahasiswa sedang mengikuti pelajaran perkuliahan dari rumah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara dalam perjalanan menuju kantor tempat bekerja, di swasta, pemerintah, ataupun usaha sendiri, mari kita beribadah sejenak. Marilah kita bernyanyi Bukuende HKBP nomor 12 ayat 5 sampai ayat 6. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, renungan harian Jumat 17 Juli 2020 dari kitab Yesaya pasal 44 ayat 10 mengatakan, "Siapakah yang membentuk Allah dan menuang patung yang tidak memberi faedah?" Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Tung isema natuk jumadihon debata, manang manupa aji-ajian naso margunai." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, pada tahun 1763, Pendeta Augustus M. Toplady, seorang pengkhotbah Inggris, terjebak badai dalam perjalanan pelayanannya. Ia beruntung menemukan celah gunung batu untuk berlindung sampai badai berakhir. Selama berteduh, ia merenungkan bahwa Allah juga seperti gunung batu itu menjadi tempat perlindungan. Di celah di tempat di mana dia berteduh menggambarkan luka lambung Kristus. Darahnya mengalir membersihkan dia dan menyucikan dosanya. Yesus adalah batu karang yang teguh, tempat perlindungan kita. 1 Korintus pasal 10 ayat 4 mengatakan, "Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus." Kemudian
pendeta Agustus tersebut pun menuliskan inspirasinya tersebut pada sebuah kartu dan mengubahnya menjadi sebuah lagu yang terkenal pada tahun 1775, yaitu Kidung Jemaat nomor 37, Batu Karang yang Teguh, kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya menyesat. Oh, bersihkan diriku oleh darah lambungmu. Saudara-saudara, Allah umat Israel adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang kuat bagaikan batu karang yang teguh. Pemahaman iman seperti ini telah ada dalam kepercayaan umat Israel sepanjang sejarah. Sebab memang dari dahulu kala telah dikabarkan dan diberitahukan kepada umatnya Israel bahwa Tuhan Allah Israel adalah Allah yang hidup dan penuh kuasa. Demikian dikatakan kepada nenek moyang Israel, Abraham, Ishak, dan Yakub. Kepada umatnya Israel, Allah mengatakan, kamulah saksiku. Umatnya telah melihat, merasakan pemeliharaan Allah, dan mereka menjadi saksi atas kebaikan dan pemeliharaan Allah tersebut yang kekal sepanjang masa. Tidak ada Allah lain seperti Dia. Semua orang percaya adalah saksi Kristus dan saksi atas Injil keselamatan itu. Tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada tempat berlindung di mana kita dapat berteduh dengan aman dan tanpa takut. Tidak ada Allah lain, tidak ada Allah alternatif. Saudara-saudara, ketika jalanan macet total, kita mungkin akan berusaha mencari jalan lain atau jalan alternatif. Ketika makanan kesukaan kita habis, kita mungkin mencari makanan lain sebagai pengganti, sebagai alternatif. Jika opsi kita yang satu gagal, maka kita akan memilih opsi kedua. Kehidupan menawarkan banyak pilihan atau alternatif dan bahkan bervariatif. Namun, tidak semua dalam kehidupan ini yang memiliki alternatif, pengobatan alternatif, kebaktian alternatif. Sekalipun digemari oleh banyak orang, masih dalam perdebatan. Ayat renungan harian ini mengingatkan kita bahwa Allah kita hanyalah satu. Penolong dan pelindung kita hanyalah Dia. Sebab itu, Dia tidak bisa diganti atau dialternatifkan. Dia tidak bisa diganti dengan patung, dengan batu, dengan besi, atau dengan emas sekalipun. Saat kita sakit, lemah, atau merasa sulit, atau kita merasa terberkati mendapat rezeki, sehat sentosa, tetaplah hanya berseru kepada Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus. Dialah sandaran kita, Dialah penolong kita, Dialah penyelamat kita, gunung batu perlindungan kita. Di dalamnya kita aman dan kokoh. Amin.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, terpujilah namamu yang kudus itu, karena Engkau memberi kepada kami berita keselamatan yang dari Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucapkan syukur karena Tuhan telah memberikan terang-Mu menerangi jalan kami menuju kehidupan. Berilah Roh Kudus mengajar kami untuk menaati firman-Mu dan meyakinkan kami tentang kehidupan kekal. Berilah kami kepercayaan bahwa Engkau sajalah Allah, gunung batu tempat kami berlindung keselamatan kami. Sertai dan kuatkanlah kami setia dan taat kepadamu. Karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyi buku nyanyian HKBP nomor 12 ayat 5 sampai ayat 6. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.